Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi di kelas online Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yakin Jakarta Barat. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan ketiga, kita masih membahas materi minggu yang lalu, yaitu bab 1, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Bahasan materi pada pertemuan kali ini yaitu adalah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Baik, selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwanya secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW pun mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Hijr ayat 94 yang memiliki arti sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 94. Baik, selanjutnya, pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum kafir Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Selanjutnya, hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besarnya menolak, termasuk paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab secara keras, menolak bahkan mengancam dan akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwanya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapatkan tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan sabar, serta tidak putus asa untuk melanjutkan dakwanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, dilakukan di Bukit Safa. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang kerabat dan beberapa pembesar suku kaum kafir Quraisy. Dan langkah yang kedua yaitu adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan kebiasaan buruk mereka, seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan perbuatan maksiat lainnya. Beliau juga menunjukkan kepada mereka jalan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Baik, selanjutnya, sejak mulai berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Mereka takut jika pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak, maka akan terjadilah beberapa opsi sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua yaitu hilangnya kasta. Yang ketiga adalah takut akan hari bangkit, dan yang keempat adalah hilangnya perdagangan patung serta hilangnya kebebasan mereka.
Tugas pada pertemuan kali ini atau pertemuan ketiga ada 5 soal. Yang pertama, surah apakah yang menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan? Yang kedua, tuliskan arti Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 94. Yang ketiga, siapakah nama paman Nabi Muhammad SAW yang menentang dakwah Nabi Muhammad? Yang keempat yaitu adalah di manakah tempat Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan? Dan yang terakhir atau kelima, tuliskan 4 hal-hal yang ditakuti kaum kafir Quraisy ketika pengikut Nabi Muhammad SAW bertambah banyak. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini atau pertemuan ketiga, dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.